Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Marketplace kelas 5A Manajemen Bisnis Syariah. Di sini kami akan membahas tentang analisis bisnis retail online. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Diki Syaputra. Kepada Saudara Diki Syaputra, saya persilakan. Jadi teman-teman, untuk perusahaan retail online ini sendiri itu memanfaatkan berbagai macam teknologi ya teman-teman, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman belanja untuk pelanggan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya teman-teman. Yang pertama yaitu menggunakan analitika data. Nah, analitika data ini teman-teman itu gunanya untuk mengetahui perilaku pelanggan, tren pembelian, dan preferensi. Selanjutnya yaitu ada teknologi logistik teman-teman. Teknologi logistik cerdas ini itu menggunakan agar optimal gitu dalam rute pengiriman dan meminimalkan waktu pengiriman. Nah, sehingga tidak ada lagi komplain dari pelanggan tentang keterlambatan pengiriman. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan situs web dan aplikasi mobile untuk memastikan pengalaman belanja yang responsif. Selanjutnya yaitu ada beberapa langkah strategis yang digunakan perusahaan retail online. Nah, yang pertama yaitu menerapkan strategi omnichannel retailing yang menghubungkan semua channel penjualan seperti toko, fisik, situs web, hingga media sosial untuk menciptakan satu pengalaman terpadu bagi pelanggan. Nah, yang kedua yaitu perusahaan ini fokus kepada pengiriman mid-mile yang efisien untuk mengurangi inefisiensi dalam distribusi produk ke daerah yang tersebar dan mempercepat proses pengiriman. Nah, selanjutnya itu teman-teman, itu perusahaan retail online ini memiliki akses kepada jumlah data pelanggan yang besar dan dengan memanfaatkan data pelanggan secara cerdas dapat membantu menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan efektif. Dan juga dengan menganalisis pelanggan, perusahaan juga dapat membuat profil individu yang mencakup preferensi pembelian, perilaku belanja, dan preferensi lainnya. Baik, itu dia penyampaian materi dari Saudara Diki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rehan. Kepuasan dan retensi pelanggan dalam lingkungan retail online dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang menciptakan fondasi kuat bagi hubungan jangka panjang. Salah satunya adalah pelayanan pelanggan yang responsif dan efisien, memberikan perlindungan terhadap potensi masalah atau pertanyaan pelanggan, menciptakan rasa kepercayaan yang diperlukan untuk retensi serta kualitas produk dan layanan, bersama dengan personalisasi rekomendasi produk, memberikan pengalaman belanja yang memuaskan dan membuat pelanggan merasa dihargai, pengiriman yang cepat, ketersediaan produk yang baik, dan transparansi harga dapat membentuk dasar kepuasan. Sementara program loyalitas dan penawaran diskon memberikan insentif untuk mempertahankan pelanggan. Model pendapatan retail online menunjukkan perbedaan signifikan dengan model tradisional dalam hal cara bisnis, beroperasi, dan meraih pendapatan. Berbeda dengan model tradisional yang mengandalkan perjalanan langsung di toko fisik, retail online memanfaatkan platform digital untuk menjual produk atau layanan. Tantangan dalam implementasi model pendapatan retail online melibatkan aspek-aspek seperti logistik dan pengiriman, keamanan dan privasi data pelanggan, serta persaingan global. Terima kasih, itu tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Rehan. Materi selanjutnya sekaligus sebagai materi terakhir presentasi ini akan disampaikan oleh Saudari Rida Andrinishe. Saya persilahkan. Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan penjualan dan kesadaran merek dalam dunia retail online. Dengan miliaran pengguna aktif setiap hari, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter menyediakan saluran komunikasi yang sangat luas antara perusahaan retail dan konsumen potensial. Melalui kampanye pemasaran yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan media sosial untuk membangun identitas merek yang kuat, mempromosikan produk, dan berinteraksi langsung dengan audiens mereka. Salah satu tantangan utamanya adalah masalah keamanan data privasi pelanggan. Perusahaan harus mematuhi peraturan pelindungan data yang ketat untuk mencegah pelanggaran keamanan dan potensi kerugian reputasi. Masalah kepatuhan hukum juga mencakup aspek-aspek seperti syarat
ketentuan pengguna situs web, hak kekayaan intelektual, serta peraturan periklanan dan promosi online. Perusahaan retail online perlu memastikan bahwa aktivitas pemasaran dan penjualan mereka tidak melanggar hak-hak pihak ketiga dan mematuhi ketentuan etika bisnis yang berlaku. Selanjutnya, faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar mata uang memiliki dampak signifikan terhadap bisnis retail online. Inflasi yang merupakan peningkatan dalam harga barang dan jasa secara umum dapat mengubah daya beli konsumen dan pola belanja. Jika inflasi tinggi, harga produk dan biaya operasional perusahaan dapat meningkat, yang berujung pada peningkatan harga jual. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan konsumen terutama pada barang-barang non-esensial, yang memungkinkan menjadi lebih mahal. Industri retail online diperkirakan akan mempengaruhi oleh sejumlah tren yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Salah satu tren utama adalah peningkatan penggunaan kecerdasan buatan AI dan analitika data untuk menyajikan pengalaman belanja yang lebih personal dan relevan. Perusahaan retail online yang inovatif akan fokus pada penggunaan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat dan memahami referensi pelanggan secara lebih mendalam. Dan dengan cara ini, perusahaan dapat membangun keberlanjutan jangka panjang dan tetap menjadi pemain utama dalam industri retail online yang terus berkembang. Baik teman-teman, nah itu tadi pembahasan dari kelompok marketplace mengenai mulai dari bagaimana perusahaan retail online dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan, hingga tren masa depan yang akan diperkirakan dapat mempengaruhi industri retail online. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kita hari ini, bahwa retail online telah menjadi kekuatan utama dalam dunia perdagangan modern. Transformasi digital dan teknologi telah memberikan peluang besar untuk mencapai pasar global, menyediakan pengalaman belanja yang lebih mudah, dan mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Kendati demikian, perusahaan retail online juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, risiko keamanan data, dan fluktuasi ekonomi. Keberhasilan bisnis retail online di masa depan terletak pada kemampuannya untuk berinovasi secara berkelanjutan. Faktor-faktor seperti personalisasi pengalaman, keberlanjutan, dan penggunaan teknologi terbaru akan memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan industri ini. Dengan demikian, strategi yang tepat dan kepekaan terhadap perubahan pasar retail online dapat terus berkembang sebagai pilihan belanja yang efisien dan relevan di era digital. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.